Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Sudah 5 tahun beli saham tapi portofolio tidak bertumbuh. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Dalam beberapa tahun ini, jumlah investor mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Banyak pemain baru yang berdatangan ke pasar saham dan merasa bersemangat untuk mencapai kesuksesan di instrumen ini. Ada yang mengatakan diri sebagai penganut value investing, trader, bandermologi, dan masih banyak lagi metode analisa yang lain. Seperti yang selalu saya sampaikan, tujuan dari penggunaan metode tersebut hanyalah satu, yaitu untuk mencari profit. Jadi, semua pelaku pasar punya tujuan yang sama, yaitu mendapat profit. Nah, faktanya, hanya sedikit pelaku pasar yang bisa bertahan di saham dalam jangka panjang. Kebanyakan dari mereka sudah pensiun dini, di 1-2 tahun pertama, dengan berbagai penyebab. Fakta yang lebih mengejutkan, ternyata ada juga yang sudah lama berinvestasi, katakanlah 5 tahun, tapi sewaktu dihitung, peningkatan total portofolionya sebenarnya tidak tumbuh signifikan, atau bahkan di bawah bunga deposito dan obligasi setiap tahun. Kira-kira apakah penyebabnya? Tujuan dari video ini adalah untuk membuka pandangan kepada para newbie bahwa ada kemungkinan meski berinvestasi dalam jangka panjang, portofoliomu tidak meningkat. Dengan begitu, kamu bisa bersikap lebih realistis dan tidak menganggap pasar modal sebagai tempat untuk membuatmu cepat kaya. Tapi di sisi lain, pasar modal bisa membuatmu tidak kemana-mana atau bahkan menjadi cepat miskin. Nah, tanpa basa-basi lagi, mari kita masuk saja ke dalam beberapa penyebab kenapa portofolio tidak bertumbuh meski sudah 5 tahun di pasar modal. Pertama, dari awal salah beli saham. Poin pertama ini sangat sederhana. Yang membuat portomu tidak berkembang karena salah pilih saham. Bagi saya pribadi, sebenarnya tidak ada saham yang salah dan tidak ada saham juga yang benar. Poinnya satu saja, kalau kamu hasilkan profit dari saham itu, berarti saham yang kamu pilih benar. Jika hanya hasilkan kerugian, berarti sahammu itu salah, tidak peduli sebaik apapun fundamental atau analisa yang dibuat. Jadi, tetap saja, pada akhirnya, yang menentukan kamu benar atau salah, dilihat dari profit atau loss yang bisa dihasilkan di saham itu. Katakanlah investor A beli saham BBRI karena melihat fundamentalnya baik, sedangkan trader B membeli saham Bumi karena melihat ada kemungkinan harganya terbang. Apakah dengan kondisi ini kita bisa langsung menghakimi bahwa investor A membeli saham yang benar dan trader B membeli saham yang salah? Jawabannya tergantung. Apabila investor A bisa hasilkan profit dengan BBRI, berarti sahamnya benar. Jika trader B bisa menghasilkan profit dari saham Bumi, berarti dia juga benar. Sebaliknya, apabila investor A mengalami kerugian dengan membeli saham BBRI, berarti dia salah. Dan trader B akan menjadi benar jika dari saham Bumi dia bisa menghasilkan keuntungan. Poin inti di sini adalah profit, profit, dan profit. Jadi, konsep pertama yang ingin saya sampaikan kepada subscriber adalah dengan melihat kinerja saham yang ada di portofoliomu apakah berwarna merah atau hijau. Fokus ke portofoliomu saja, bukan kepada pendapat orang tentang saham yang ada di portofoliomu. Karena dua orang yang membeli saham BBRI dengan analisa fundamental yang sama belum tentu menghasilkan kinerja yang sama juga. Bisa saja ada yang profit, tapi ada juga yang rugi. Solusinya, step pertama, evaluasi saham yang ada di portofoliomu. Apakah sesuai dengan metode analisa yang kamu pakai atau tidak? Jika sesuai, lanjut ke step 2. Jika tidak, langsung dijual. Step kedua, hitung money management dan plan B yang bisa kamu lakukan untuk saham tersebut. Misalnya, apabila harganya turun bagaimana? Apakah akan dilakukan average down? Jika ya, seberapa dalam penurunan harga yang mampu kamu average down? Apabila money managementmu aman, silahkan lanjutkan ke step 3. Jika money managementmu kacau, sebaiknya pertimbangkan untuk menjual saham tersebut, baik sebagian atau seluruhnya. Step ketiga, bandingkan target kinerja tahunanmu dengan kinerja saham di portofolio. Apakah persentase pencapaian saham tersebut setara dengan minimal setengah targetmu atau tidak? Jika setara, kamu bisa terus pegang saham itu. Jika tidak, pertimbangkan untuk menganalisa saham yang lain. Apalagi jika hal itu sudah berlangsung bertahun-tahun setelah kamu beli sahamnya. Percuma kan investasi 5 tahun, tapi profit dalam 5 tahun itu hanya 5% saja. Kedua, tidak dijual ketika harganya sudah mahal. Poin kedua yang ingin saya bahas adalah terlalu mendewakan kata long term investment. Intinya, orang yang punya sudut pandang seperti ini tidak akan menjual sahamnya meski sebenarnya harga sudah mahal.
Tapi dia terus hold saham tersebut dengan berkata kalau investor tidak pernah akan menjual sahamnya dan di hold seumur hidup. Sebenarnya pernyataan itu ada benarnya, tapi dengan satu syarat. Kinerja sahamnya harus menghasilkan pertumbuhan, setidaknya setengah dari target tahunan setiap tahun. Masalahnya, harga saham tidak tegak lurus bergerak ke atas. Ada kalanya mengalami peningkatan, namun terkadang malah mengalami penurunan. Nah, apabila kamu menganut konsep pada poin kedua ini, bisa saja portofoliomu yang tadinya berwarna hijau tiba-tiba menjadi merah hanya karena gengsi dengan idealis long-term investment. Contoh, katakanlah kamu beli saham A di harga 150 dan menghitung nilai wajarnya di angka 200. Saat saham tersebut naik ke 250, kamu tidak menjualnya karena yakin untuk jangka panjang. Setahun kemudian, saat IHSG koreksi mayor, saham tersebut malah turun ke angka 100. Karena belum dijual, saham yang tadinya floating profit 66% tiba-tiba berubah menjadi floating loss 33% hanya karena konsep long-term investment. Untuk mengatasi hal seperti itu, berikut solusi yang dapat saya bagikan. Jika harga sahamnya sudah mendekati nilai wajar, disiplin menggunakan trailing stop, di mana kamu melakukan setting otomatis di aplikasi online trading, sehingga jika saham turun ke titik harga tertentu, secara otomatis sahammu akan langsung terjual. Itu artinya jika harga terus naik, kamu beruntung, karena masih memperoleh peningkatan yang lebih tinggi dari nilai wajarnya yang seharusnya. Jika harga berbalik turun, kamu juga beruntung, karena sudah mempunyai titik harga untuk menjualnya. Jadi, di sini kita harus bisa memaksimalkan analisa fundamental yang baik dan menggunakan manajemen dengan disiplin. Poin ketiga, terlalu banyak ganti metode. Sudah menjadi rahasia umum, newbie di pasar modal akan berusaha mempelajari berbagai metode untuk menemukan jati dirinya. Tujuannya sederhana, yaitu mencari metode yang menghasilkan keuntungan paling besar dengan risiko paling rendah. Nah masalahnya, terlalu banyak belajar metode juga bisa berdampak negatif bagi kinerja total portofoliomu. Orang yang menerapkan metode yang bervariasi cenderung tidak akan disiplin menghadapi situasi di pasar modal. Contoh, kamu membeli saham menggunakan analisa fundamental, tapi setelah harga sahamnya terbang, kamu gunakan analisa teknikal untuk menentukan di mana akan menjual sahamnya. Padahal, dengan analisa fundamental, kamu sudah tahu perkiraan harga wajarnya di mana. Sama seperti dua poin sebelumnya, sebenarnya tidak ada yang salah dengan banyak metode yang digunakan, selama bisa profit konsisten. Tapi, dari pengamatan dan pengalaman saya pribadi, menggunakan metode yang terlalu banyak hanya membuat portofolio kita tidak bertumbuh signifikan, bahkan cenderung stuck di situ-situ saja. Untuk mengatasi hal itu, solusi yang dapat saya sharingkan adalah sebagai berikut. Gunakan satu metode selama 1 tahun. Apabila kamu punya 2 akun sekuritas, kamu bisa gunakan 2 metode di 2 sekuritas yang berbeda. Setelah 1 tahun, evaluasi kinerja portofoliomu seberapa banyak. Salah satu tolak ukur yang bisa dipakai adalah kinerja IHSG. Bandingkan saja, lebih baik atau lebih buruk dari IHSG. Jika dalam 1 tahun itu metodemu menghasilkan kinerja yang lebih baik dari IHSG, dicoba lagi di tahun kedua. Tapi, jika metode tersebut membuat portofoliomu tidak bisa mengimbangi IHSG, sebaiknya jangan gunakan lagi di tahun berikutnya. Pada kondisi ini, memang kamu harus melakukan trial and error untuk menemukan metode analisa yang paling sesuai. Tapi, itulah caranya untuk mendapatkan metode yang paling profitable dan nyaman dalam jangka panjang. Selalu ingat, tujuan kita di pasar modal hanyalah profit konsisten dalam jangka panjang. Apapun metodenya, selama kamu bisa hasilkan profit terus-menerus, silahkan dipakai saja. Semoga bermanfaat ya. Di akhir video ini, saya mau menyampaikan bahwa Baca Saham mempunyai 2 e-book saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu. Pertama, The Stock Market, di mana berisi panduan bagaimana menganalisa fundamental dan laporan keuangan perusahaan dengan akurat, menentukan harga beli dan jual yang tepat, serta mengatur manajemen dalam membeli saham. Kedua, Analyze Report, di mana merupakan e-book 3 bulanan yang ditulis berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang terupdate, memuat berbagai informasi mendetail mengenai fundamental dan kinerja perusahaan. Baik itu informasi umum, anak usaha, manajemen, sekilas perusahaan, bedah laporan keuangan, analisa neraca dan laba rugi, dan sampai penentuan harga beli dan jual yang ideal. Singkatnya, stock market merupakan cara bagaimana menganalisa, dan analysis report merupakan hasil analisa yang sudah Mimin lakukan. Apabila ingin melakukan pembelian, silahkan DM saja di Instagram @bacasaham ya. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman ya. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya.
tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Thank you.